Halo teman-teman, selamat datang kembali di series belajar algoritma struktur data. Kita sudah implementasi penjagaan agar kita bisa mengembalikan sebuah status gitu ya. Status menyatakan apakah ini error atau tidak. Nah, untuk sekarang status kita cuma integer doang karena cuma satu kemungkinan error di sini yaitu adalah indeks kita out of range. Cuman itu aja, gitu kan? Nah, mungkin kalau teman-teman banyak error di sini kita bisa membuat status code menggunakan enum, tapi untuk sekarang kayaknya nggak perlu dulu gitu ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki lagi di sini. Pertama, ini ketika kita buat array, kalau misalnya dia gagal alokasi, kita akan exit juga. Ini nggak boleh dilakukan di library. Jadi kita akan balikan di sini apa kira-kira. Oke, kita balikan nul aja gitu ya. Nah, kenapa kita nggak membalikan status di sini? Sebenarnya bisa aja gitu ya status, tapi menurut saya karena untuk pattern kayak gini, perhatikan kalau juga kayak gitu ya. Kalau dia gagal, dia akan mengembalikan nol. Oke, ini akan mengembalikan nol. Jadi kita ikutin pattern yang di sini. Nah, yang terjadi berarti harus kita lakukan di sini. Kalau ada ini nol, kalau misalnya ini nol, si array kita nol, gitu. Nah, kita buat di sini bahwa ini karena kita sebut aja namanya allocation fail, gitu ya. Kayak gini. Oke, nah dengan kayak gini berarti kita sudah membuat library kita nggak exit kalau misalnya ada error gitu. Nah, tetapi ada beberapa isu lagi yang perlu kita address di sini. Pertama, itu mungkin yang perlu kita lihat. Ini teman-teman. Perhatikan di sini. Oke, kalau misalnya kita buat array di sini kita bisa akses headnya teman-teman di sini. Oke, dan secara tidak langsung kita juga bisa membuat ini alokasi baru. Atau mungkin jangan head deh, n-nya. Nah, kalau n-nya saya tambahkan menjadi 100, boleh aja. Gitu kan? Siapa yang larang gitu. Dan kalau saya buat kayak gini, ini saya cek kayak gini, tentunya ini ini nggak bakal auto range karena kita modifikasi secara langsung ya, state-nya dari sini. Dan kita jangan 100 di kebanyakan. 10 aja. Kita bisa akses memori orang lain juga kayak gini. Nah, gini. Oke. Untuk sekarang tidak ada value yang kita dapatkan, tapi kita lihat ini tidak gagal. Ya kan? Nah, mungkin kita ganti ini menjadi -10 gimana? Boleh-boleh aja kan? Nih. Ini gagal karena kita pengecekan looping yang ini ya. Looping yang line ini. Oke. Tapi ini sangat berbahaya teman-teman. Nah, di dalam bahasa pemrograman modern biasanya itu ada yang namanya access modifier, yaitu kita bisa membuat private dan juga public gitu ya. Nah, sih nggak punya itu teman-teman. Sih nggak bisa kita buat private. Nah, cara lain untuk membuat private adalah menggunakan namanya opaque. Oke, semoga ada ya. Internet saya opaque type C. Nah, opaque itu define cara kita untuk membuat kurang lebih kayak gini. Ini namanya forward declaration ya. Banyak lah istilahnya gitu ya. Jadi kita declare dulu di header. Kita ada punya type di sini. Pokoknya ada type-nya, tapi kita nggak tahu type-nya apa masih gitu ya. Nah, karena yang paling penting di sini adalah kalau kita perhatikan kita adalah sebuah pointer. Oke, kita nggak peduli structure-nya di sini. Kita hanya peduli pointer. Nah, setiap pointer itu tipe datanya adalah unsigned integer. Nah, ini walaupun tidak ada structure-nya sebenarnya ini masih bisa diketahui oleh compilernya bahwa ini ukurannya adalah integer 64. Karena setiap alamat memori itu pasti menggunakan unsigned integer 64. Oke, tergantung sebenarnya arsitektur komputer kalian ya. Kalau kita berbicara di 64 bit berarti unsigned integer 64 gitu ya. Oke, nah sekarang agar kita tidak bisa akses si line-nya, nggak boleh kita set gitu ya. Nah, ini saya pindahkan aja. Saya hapus dulu di sini. Nah, ini nggak ada masalah kan? Oke, kita buat kayak gini. Kita bilang di sini kita nanti ada struct array di sini. Pokoknya percaya aja ada struct array di sini. Nah, tapi array-nya nanti akan di-define di implementasi. Gitu. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Ups, ini kok ada double ya? Nah, harusnya ini single aja boleh kayak gini ya. Oke.
saya lupa import ininya tadi. Include si array. Nah, pantas tadi bisa ya. Kalau tadi, contoh-contoh ya, saya ternyata nggak pernah import ininya, si array dot hanya di sini gitu ya. Nah, kalau ini sekarang saya komen, ini gagal nih, ya kan? Oke. Dan kalau saya import si array-nya, ya berhasil sekarang, gitu kan? Nah, tetapi kalau kita lihat lagi di sini, kan kita nggak ada definisi array-nya di sini. Oke, kita nggak ada definisi array di sini. Oleh karena itu, kita harus pindahkan tadi definisinya di sini. Gitu, teman-teman. Nah, harusnya ini aman semuanya. Dan untuk ini kita ganti menjadi integer 64. Karena kita pakai integer 64 ya. Tadi itu ke-replace karena kita nggak import yang ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di main, karena kita nggak expose ini di header, artinya penggunanya tidak pernah bisa melihat apa implementasi detail dari si array ini. Nah, kita nggak bisa melihat nih. Oke, nggak ada n lagi di sini. Kayak gitu. Jadi satu-satunya cara untuk mengakses n itu adalah menggunakan array len. Kita sembunyikan gitu ya. Nah, itu namanya encapsulation. Oke, kalau kalian dari object oriented programming. Oke, dengan demikian harusnya masih aman. Ya, karena ini adalah min 10. Kita ganti ini menjadi 0 gitu ya. Biar benar dulu programnya. Nah, berhasil teman-teman. Oke? Nah, itu kita perbaiki satu persatu nih. Kemudian apalagi kira-kira yang bisa kita perbaiki di sini? Nggak bisa dimodifikasi dan harusnya ini aman semua gitu ya. Ini aman semua. Mungkin ada tambahan lain nggak kira-kira kita perlu buat di sini? Oh ya, indeks negatif gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kita implementasi seperti Python? Di Python kita kalau misalnya, coba saya buka Python di sini. Python 3. Nah, kalau misalnya ada array 1, 2, 3 gitu ya. Kita simpan aja sebagai S ini. Kemudian kalau saya buat S0, itu sama dengan 1. Itu adalah elemen pertama. Kalau saya buat S2, itu adalah 3. Elemen terakhir gitu kan. Nah, ini sama aja dengan saya buat kayak gini. Min 1 itu adalah elemen pertama tapi dari belakang. Min 2 elemen kedua dari belakang. Min 3 itu adalah elemen ketiga dari belakang. Oke, bisa pakai indeks negatif. Nah, ini bisa kita implement sebenarnya. Nah, caranya gimana? Oke, caranya saya end dulu ini si Python-nya. Cukup simpel sebenarnya. Saya udah buat function di sini namanya ada primitif. Oke, kalau kita lihat implementasi primitif ini ada function namanya normalize index. Nah, kita kasih aja di sini ada size kita, kemudian ada index. Oops, index t ini apa? Integer ya? Saya copy aja di functionnya dulu ya. Oke, saya copy functionnya di sini. Buat dulu ini sebagai internal implementation dari si array kita. Indeks kita sekarang anggaplah sebagai integer aja dulu. Oke, integer di sini. Nah, apa yang terjadi di sini? Pertama kita cek dulu, kalau dia negatif, ya kan, kita tambahkan dengan size-nya. Ini akan kayak nge-wrap si size-nya balik lagi ke awal gitu ya. Nah, ini caranya membuat indeks negatif. Dan kalau misalnya kita tetap dapat negatif, oke, walaupun kita udah normalisasi di sini, tapi tetap dapat negatif, berarti itu error tandanya. Oke, nah ini saya pakai kayak gini. Kemudian sebelum kita cek indeksnya, kita normalisasi dulu. Nah, ini juga problem di sini ya. Si itu tidak bisa membaca function yang belum pernah dideklarasikan. Nah, function ini ada di bawah set, ya kan? Nah, dia nggak bisa membaca function di bawahnya. Oke, tidak ada hosting di sini. Kalau di JavaScript namanya hosting. Oleh karena itu, kita perlu forward declaration si kawan ini. Kita deklarasi dulu aja, tapi implementasinya itu di bawah. Oke, karena kita forward declaration, kita nggak perlu const di sini. Nah, dengan demikian, kita bisa akses ini. Ya, begitulah sih, teman-teman. Nah, kita coba normalize indeksnya. Si indeks ini. Nah, karena kita masih di dalam file implementation yang mana itu diimplementasikan di sini struct-nya, kita bisa akses n di sini. Oke, jadi kita bisa akses self.n gitu. Kalau kita normalize di sini, kemudian kita cek indeksnya. Nah, karena kita udah buat ini const, ini nggak bisa kita modify dan ini good sebenarnya. Oleh karena itu kita bakal kasih nama lain di sini. Kita sebut aja namanya adalah normalize index.
Oke, dan kita buat ini sebagai cons saja juga. Dan kemudian yang kita cek di sini adalah NI. Dan ini adalah NI. Oke, dan ini kita copy paste saja bagian sini dan kita ganti di bagian sini juga. Dan ini sekarang jadi NI. Kayak gitu teman-teman. Dan kalau kita coba ini, kayak kita coba dulu ya happy page-nya semuanya. Kita hanya kayak kalau indeksnya negatif kita tambahkan aja kan size-nya. Oke, mungkin biar lebih kelihatan gambarannya kayak gini ya. Contohkan ya. Nah, misalnya nih, size kita adalah 4 gitu ya. Terus kita akses, kita tahu ya 4 itu elemen terakhirnya adalah 3 kan. 0, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, kalau saya buat min 1 gitu ya. Nah, kalau kita tambahkan dengan size, ini menjadi 3. Nah, kalau kita buat min 2 ditambah 4 itu sama dengan 2 gitu. Kurang lebih kayak gitu polanya gitu ya. Nah, kalau kita masukkan 5 gimana kira-kira? Min 5. Min 5 ditambah 4 itu hasilnya adalah min 1. Nah, makanya kalau ada min 1 lagi di sini berarti itu indeksnya udah kelewatan gitu ya. Atau lebih besar dari size-nya juga itu udah kelewatan. Nggak bisa kita wrap gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita tes. Coba kita tes ini. Di sini, nah untuk sekarang kita abaikan dulu ini semua ya berlebih kayak simple. Oke, kita abaikan dulu aja semua balikannya di sini. Anggap ini kita benar-benar udah percaya aja code-nya benar gitu ya. Nah, kemudian saya akan coba akses menggunakan indeks negatif gitu ya. Nah, pertama saya akan ganti ini menjadi min 1. Oh, ini anggaplah 4 ya, 4 dulu gitu ya. Min 1 ini min 2, min 3, dan min 1. Min 3, min 4. Oh, min 1 lagi. Ya kan? Karena min 4 ditambah 4 nantinya akan menjadi 0. Oke. Kalau kita akses ini sekarang, akan sama dengan hasil yang sebelumnya. Nah, ya kan? Kita set 65 itu adalah, atau mulai dari belakang dulu ya, 70 itu di paling belakang, karena min 1. Gitu. Nah, ini cara kerja di Python, teman-teman. Oke? Nah, harusnya kayak gini aja untuk membuat indeks negatif, dan kita akan lanjut di video berikutnya untuk function yang lain gitu ya, atau kita akan perbaiki lagi agar lebih layak kita import nanti ke Golang. Oke, cukup sekian dulu teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.